Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramada di program Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Saat ini saya berada di Gunung Bromo, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Bromo mempunyai potensi yang sangat besar, bahkan tercatat di tahun 2025 saja ada sekitar 132.000 wisatawan yang berkunjung. Untuk tahu bagaimana visi misi DPRD Kabupaten Pasuruan dan aspirasi dari tokoh masyarakat Tengger, langsung saja kita temui mereka. Halo, selamat pagi Mbak Dinda. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini langsung dari kota Pasuruan ya? Dari Pasuruan. Oh, baik. Tadi pasti ngelewatin sejumlah fasilitas yang untuk kesini ya Mbak ya? Iya, seru banget. Yang Mbak Dinda lihat seperti apa Mbak? Pertama sih tadi terpukau sama view-nya ya. Sambil jalan ya boleh? View-nya bagus banget. Oh gitu ya? Terus disapa, orang-orang tuh pada nyapa semua. Padahal nggak kenal ya. Bukan karena dewa. Tapi karena emang orang Tengger tuh pada ramah. Kayak sama tamu tuh mereka welcome banget. Oh gitu. Sempat ngobrol dengan warga sekitar nggak Mbak? Enggak sih, cuma nyapa-nyapa aja. Gitu. Tapi kalau lihat aksesnya tadi udah bagus ya. Bagus banget menurut saya. Menurut Mbak Dinda gimana? Menurut saya aksesnya itu memang part of the journey sih. Yes. Jadi kayak ya saya enjoy, saya cukup enjoy karena niatnya pengen adventure, pengen berwisata. Baik. Oke, Mbak, nantinya kalau kita melihat potensi Bromo yang sangat luar biasa ini, Mbak Dinda punya ide nggak nantinya seperti apa sih untuk Pasuruan khususnya? Gimana Mbak? Banyak sih Mas, jadi sempat mikir-mikir ya. Saya lihat dari orang-orangnya aja itu potensinya luar biasa. Kita bisa bareng-bareng kolaborasi mungkin sama warga sekitar. Kita bisa bikin pelatihan, nggak usah repot-repot, pikirannya nggak usah jauh-jauh ke sana. Misal kita bikin pelatihan bunga merangkai bunga Edelweiss ya. Itu menarik. Pasti teman-teman perempuan-perempuan tuh suka. Atau kita libatkan budaya, kita bisa bikin kegiatan-kegiatan yang kayak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tengger itu loh. Iya. Bikin bunga-bunga. Ya artinya ekosistem ekonominya terbentuk ya. Apakah perlu UMKM itu kemudian digenjot gitu kayak gimana Mbak? Itu nanti pasti akan berdampak ya pasti. Baik. Kalau kita membuat suatu perubahan yang kecil, gebrakan baru yang nggak harus besar, kecil, tapi kita kolaborasi, libatkan semua orang, insya Allah kayaknya nanti akan berkesinambungan. Baik, kayaknya asik kalau aku ngajak Mbak Dinda untuk ketemu dengan tokoh masyarakat Tengger langsung ya. Namanya Pak Agus Setiawardana. Waduh, nggak sabar. Ya. Dia. Baik, langsung aja kita ketemu beliau ya Mbak ya. Baik Bu Benar, saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan tokoh masyarakat Tengger sekaligus Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Setiawardana, dan sudah bersama saya ada Wakil Ketua DPRD Pasuruan, Mbak Adinda Danisa. Langsung saja kita sapa keduanya. Baik Pak Dana, apa kabar Pak? Iya. Baik Pak, saya pengen tanya dan menyerap aspirasi juga untuk Mbak Dinda ya. Untuk kawasan Bromo ini, setelah melihat aksesnya kan luar biasa. Menurut Pak Dana, apa yang harus perlu ditambah supaya memiliki potensi yang besar untuk bisa mendatangkan wisatawan khususnya dari wilayah Pasuruan? Oh iya. Jadi gini, Bromo itu ikut 4 kabupaten. Baik. Spot utama Bromo itu Sunrise Bromo. Viewpoint ya? Viewpoint. Baik. Viewpointnya Sunrise Bromo yaitu di Penanjakan. Betul. Penanjakan itu ada Penanjakan 1 dan Penanjakan, ada Bukit Kedalu, ada Lemah Pasar, ada Dingklik. Ada lagi 1 tambah kemarin Bukit Perahu yang di bawahnya Penanjakan. Nah, jadi tujuan wisata sebetulnya kalau mau ke Bromo itu pasti ke Pasuruan. Pasti ya? Pasti ke Pasuruan. Karena Penanjakan itu Pasuruan. Betul. Nah, hari ini yang kita butuhkan sebetulnya kita hanya butuh polesan-polesan saja. Infrastruktur jalan. Terus parkir, lahan parkirnya ini yang kurang. Terus penerangan jalan, PJU ya? PJU-nya.
juga ada beberapa tanda rambu-rambu seperti exit tol itu yang menunjukkan Bromo Pasuruan. Siap. Jadi ada infrastruktur yang memang itu yang kita butuhkan hari ini. Artinya memang harus mencolok ya Bromo Pasuruan begitu ya, supaya itu mengubah image bahwa Bromo tidak hanya milik Probolinggo, tidak hanya milik Malang, dan tidak hanya milik Lumajang gitu kan. Betul. Oke. Jadi kita pingin, saya sebagai masyarakat Tengger kepingin, karena kita di sini tuh kental sekali dengan adat dan budayanya. Siap. Kita ingin sekali adat budaya kita itu tetap terjaga dan bisa kolaborasi dengan pariwisata. Baik. Seperti contoh di Bali, budayanya terjaga, pariwisatanya juga jalan. Betul. Nah, kolaborasi sinergi. Betul. Nah, harapan kami nanti semoga di Pasuruan juga akan seperti itu. Karena hari ini di Indonesia itu ada 3B. Ya, ada Bali, ada Borobudur, dan ada Bromo. Ya. Kenapa tidak dengan Pasuruan? Iya. Promosinya mungkin juga perlu tingkatkan ya. Baik, kalau kita bisa bicara ngomong Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sirkulasi wisatawan khususnya dari Pasuruan, Bapak melihat masyarakat Tengger merasakannya seperti apa? Apakah perlu ditingkatkan atau sudah cukup? Kalau data dari kami ya, itu selama Januari sampai hari ini itu tercatat sekitar 132.000 wisatawan. Itu include lokal dan mancanegara. Nah, itu masih perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa menurut Bapak? Jadi hari ini memang masih jauh dari kata dia perlu benar-benar ditingkatkan lagi promosinya. Pasuruan, jadi pariwisata di Pasuruan itu perlu banget ditingkatkan. Jadi kita ingin itu hari ini kita punya Taman Edelweiss di Desa Wonokitri. Ada banyak beberapa spot-spot yang mungkin Bukit Premium. Terus kemudian kalau bisa arah jalur dari Pasuruan naik dari Purwodadi, dari Paserpan, itu ditambah juga spot-spot untuk wisatanya, wisata kulinernya, homestay-nya atau apa. Artinya investor di luar itu perlu melirik Bromo dari sisi Pasuruan ya, Pak? Siap, betul. Kalau masyarakat Tengger itu kan hidup di sekitar kanan kiri akses utama tadi, Pak ya. Nah, itu bentuk dukungannya yang saya lihat saat ini sudah cukup maksimal. Misal memberikan homestay, mendirikan penginapan dus toilet dan lain sebagainya. Apakah itu perlu ditingkatkan menurut Bapak? Iya. Jadi perlu juga diperhatikan. Jadi kemarin kita itu ada beberapa kendala di Pasuruan. Karena memang kontur tanah kita curam dan sebagainya ya. Baik. Nah, mungkin ini butuh juga inovasi dari pemerintah untuk memberikan supporting seperti bagaimana konsep homestay-nya, bagaimana konsep wisata desanya. Kira-kira fasilitas apa saja yang perlu ditambahkan menurut dari sisi masyarakat Tengger ya untuk bisa menarik wisatawan khususnya di Kabupaten Pasuruan? Ya. Fasilitas-fasilitas yang perlu ditambahkan, rest area, untuk bus medium lah, karena kita memang kontur jalannya kan juga perlu diperhitungkan. Jadi untuk kelasnya bus medium kita butuh ini rest area, kita juga butuh PJU yang paling utama, penerangan jalan umum. Kemudian juga pernah dulu 2024 itu 2020 terus COVID sampai 2024 itu ada Damri. Oh, dulunya ada ya berarti ya? Damri, jadi dari Batu ke Tosari, Wonokitri, habis itu dari stasiun Kota Baru, Malang, ke Wonokitri, terus dari stasiun Bungurasih kalau nggak salah, ke Wonokitri. Nah, 2025 ini nggak ada tapi cuma tinggal satu. Dulu sudah ada lumayan beberapa armada yang dari Surabaya, 2 armada, dari Malang 2 armada, dari Batu 2 armada. Nah, itu cukup apa ya? Cukup bisa menjadi wadah untuk meningkatkan membantu akses wisatawan ya khususnya ya. Nah, hari ini
nggak tahu kenapa kayaknya dikurangi atau gimana. Baik. Sebelum Pak Wardana lebih jauh menjelaskan, saya ke Mbak Dinda dulu, Mbak. Dari sejumlah aspirasi, ungkapan yang dianukan Mas Wardana tadi, apa sih langkah konkret DPRD Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Tosari? Gimana, Mbak? Sebenarnya kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi, khususnya kalau sekarang kita ngobrolnya ini lagi ngomongin Bromo ya, saya rasa banyak langkah yang bisa dilakukan. Saking banyaknya, harus dilakukan dari yang mulai simple, berlevel-level gitu Mas ya, karena too many option, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau dari Bromo sendiri, Bromo itu tuh belum dipoles ya, belum diapa-apain. Ini tuh udah ada yang namanya spirit hospitality, yang biasanya itu kalau di industri pariwisata mereka gimana caranya bisa membangun spirit hospitality-nya. Tapi kalau di Bromo sendiri mereka sudah ada secara natural gitu ya, mereka udah ada, tinggal ya itu tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Wardana, kita perlu poles-poles, kita perlu melakukan beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kalau di DPRD kita tuh punya banyak program, mulai itu pelatihan buat teman-teman UMKM, kita punya membantu teman-teman dari anggaran juga, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Baik itu sifatnya UMKM ataupun kebudayaan, itu juga bisa kita kolaborasikan bersama-sama. Baik, kalau komunikasi dengan pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pihak DPRD Kabupaten Pasuruan seperti apa, Mbak, selama ini yang terjalin? Kalau nggak salah itu ada beberapa level pemerintahan ya yang memanajemeni hal tersebut ya. Kalau dari DPRD mungkin kita hanya bisa mendorong teman-teman Pemkab untuk bagaimana kita buat ruang untuk diskusi. Berbicara secara lebih lanjut tentang pembangunan Bromo. Kalau dari sisi, saya kupas sedikit ya Mbak, beberapa fasilitas khususnya yang diungkapkan Mas Wardana di soal akses. Apa sih yang DPRD lihat perlu ditingkatkan untuk akses menuju Pasuruan ke Bromo supaya wisatawan ini nggak ke arah Probolinggo terus? Seperti apa? Orang memang saya dengar banyak yang katanya lebih suka lewat Probolinggo dari Pasuruan. Ya mungkin perlu saya rasa perlu kita nggak hanya bangun, kita harus interview, kita harus tanya bagaimana memang yang diharapkan oleh warga sekitar. Karena kalau saya lihat dari signage, penunjuk jalan, betul, yang di exit tol harus diperbanyak. Di jalanan-jalanan ini juga perlu ditambah lampu penerangan segala macam. Memang banyak itu harus di kalau di bisnis itu harus di scale up gitu kita harus tambah upgrading terus lah betul ya. Baik, kalau dalam hal tata kelola wisata menurut Mbak Dinda, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sih sebenarnya menurut Mbak Dinda? Tata kelola wisata. Tadi kita dengar ya dari Mas Wardana kalau Bromo itu saat ini lebih terkenalnya punya Probolinggo, Malang dan lain sebagainya. Ya memang saya rasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita bareng-bareng branding bahwa Pasuruan itu juga punya Bromo dengan cara yang kreatif, cara-cara out of the box yang mungkin belum dilakukan oleh kawan-kawan di Probolinggo ataupun di Malang. Mungkin di sini banyak sekali ya ide-ide yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya juga sempat bahas pendekatannya itu nggak melulu harus sama kayak di daerah-daerah lain. Kita pakai cara-cara yang belum ada di Probolinggo ataupun di Malang ataupun di Lumajang. Kita bisa adapt dari daerah lain, dari Jawa Barat yang mungkin mereka itu punya semacam itinerary yang bisa di custom sesuai pengunjung yang datang. Jadi misalnya yang datang itu adalah mahasiswa, murid atau apa, kita bikinlah itinerary-nya sesuai apa yang mereka butuhkan. Kalau yang datang itu dari komunitas
perempuan, ibu-ibu, kita bikin lagi itinerary yang sesuai sama mereka. Saya rasa hal-hal itu belum ada kayaknya di daerah lain. Jadi itu bisa menjadi pembeda Pasuruan dan daerah-daerah lainnya. Artinya Mbak Dinda merasa tumbuhnya ekonomi kreatif lokal itu perlu dibarengi dengan peningkatan SDM. Nah, itu kira-kira untuk bisa upgrading SDM tersebut, perlukah pemerintah daerah kemudian memberikan pelatihan-pelatihan untuk mereka atau kayak gimana? Kalau pelatihan itu kayaknya hukumnya apa ya, wajib ya, kayaknya kan setiap manusia itu harus terus mencari ilmu, harus mengupgrade knowledge yang ada. Kayaknya pelatihan-pelatihan ya tentu saja semua orang pasti tertarik dan berminat untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang passion mereka, apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan, mungkin pekerjaannya atau kebiasaan-kebiasaan atau aktivitasnya mereka gitu. Kalau kita bicara Bromo, itu kan nggak lepas dari upacara keagamaan masyarakat Tengger ya, khususnya Kasodo. Nah, kira-kira menurut Mbak Dinda setelah melihat upacara tersebut, perlukah pemerintah daerah hadir langsung dan memberikan sejumlah fasilitas khususnya untuk masyarakat Tengger supaya mereka lebih nyaman dalam beribadah khususnya? Seperti apa, Mbak? Iya. Perayaan Kasodo ya, kayaknya Kasada kalau nggak salah. Kasada itu adalah saya pernah waktu itu ikut juga di sini, hadir bareng Mas Wardana. Itu acaranya luar biasa, keren banget. Ya? Kayaknya kalau kita tambahkan hal-hal yang lebih menarik lagi, itu kayaknya bisa malah bisa menarik wisatawan. Nggak hanya lokal, tapi dari wisatawan bahkan mancanegara kayaknya juga bisa hadir. Kita bisa contoh kayaknya kayak di Bali, ya kan? Di Bali itu ada beberapa perayaan, beberapa ritual-ritual kebudayaan yang datang itu bukan hanya orang-orang lokal, tapi justru itu dijadikan momen oleh teman-teman dari bahkan mancanegara. Mereka book datang ke sini hanya untuk mengikuti serangkaian ritual tersebut. Saya rasa itu adalah suatu potensi juga buat Bromo, supaya teman-teman itu bisa datang sekaligus berwisata. Tapi mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa membranding, mempromosi. Itu penting ya itu ya. Bagaimana orang itu langsung top of mind-nya Bromo, Pasuruan, Tengger. Jadi mereka liburan ke sini ya sekalian ikutin kegiatan-kegiatan kebudayaan. Baik. Langkah yang harus dilakukan Pemkab menurut Mbak Dinda untuk bisa memaksimal promosi Bromo khususnya di wilayah Pasuruan harus seperti apa? Ya, jadi lobby pemerintah pusat kah atau seperti apa? Ya, misal saya rasa harus sering-sering main ke Bromo. Itu yang pertama ya. Warga-warga tuh harus benar-benar datang ke sini, sering-sering main ke sini seminggu sekali mungkin ya, Mas, sekalian liburan. Nggak harus orang lokal harus datang ke sini, mengetahui secara langsung, mendengarkan aspirasi secara langsung. Saya rasa kayaknya kalau udah datang ke sini nanti bakal ada tuh keinginan-keinginan untuk terus mempromosi, untuk branding, untuk at least hanya Insta story. Dari situ pasti muncul ide-ide dan ide-ide itu pasti nantinya nggak menutup kemungkinan untuk kemudian soundingkan ke pemerintah yang levelnya di atas kabupaten gitu ya. Seperti itu. Baik. Kalau tadi kan kita menuju ke sini kan naik jeep ya, Mbak. Itu ada komunitas jeepnya. Untuk di wilayah Pasuruan itu sekitar 600-an kalau nggak salah. Itu terbagi dari beberapa komunitas. Nah, keluhan mereka kebanyakan itu minimnya ketersediaan BBM. Sulit. Nah, kira-kira perlu tidak DPRD memperjuangkan aspirasi mereka untuk mengadakan SPBU mini atau SPBU untuk mereka sirkulasi isi BBM, perlu nggak itu, Mbak, menurut? Saya rasa perlu ya, menunjang kegiatan teman-teman pelaku usaha jeep supaya nggak sulit gitu tentunya. Ya, itu pelaku wisata juga loh kan. Nanti tadi contohnya sebenarnya saya berangkat ke sini, saya udah takut takut nanti di atas nggak ada pom bensin. Saya isi dulu di daerah Purwodadi bawah sana. Jadi kalau ada pom bensin kayaknya it's a good idea. Bagus ya. Iya. Nah, kalau saya geser ke Mas Wardana, kira-kira perlu nggak itu adanya stok BBM atau ketersediaan SPBU lah minimal di sini? Ya, jadi memang
salah satu harapan. Salah satu harapan kita karena jeep itu terkenal dengan boros. Betul. Ya, boros. Jadi memang benar-benar sangat dibutuhkan sebetulnya. Hari ini kita masih ya ini BBM eceran. Kalau ada memang ya harganya lebih mahal daripada yang di bawah loh, Pak. Bahkan dari harga eceran SPBU ya. Iya. Nah, itu kan tentu memberatkan mereka dan bagi wisatawan tentu jadi beban karena biayanya tambah mahal. Menurut Mas Wardana seperti apa? Iya. Ya semoga nanti ini DPRD juga pemerintah Kabupaten Pasuruan bisa mendorong ada investasi terkait juga untuk SPBU di Kecamatan Tosari di Bromo ini. Saya mohon izin kepada Mas Wardana dan Mbak Adinda untuk menyampaikan harapan dan keinginan supaya kawasan wisata Bromo khususnya dari wilayah Pasuruan itu lebih baik lagi ke depan. Monggo. Oke. Bromo itu bagi saya bukan hanya tempat wisata, tapi di sini adalah jantungnya teman-teman masyarakat suku Tengger. Jadi saya sangat berharap teman-teman itu bisa terus berinovasi, menciptakan suatu ide-ide baru yang out of the box, tapi juga tetap terus mencintai Bromo dan segala yang dimiliki oleh Bromo. Dan jangan lupa untuk terus mencintai Bromo. Mungkin dari saya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Adinda. Monggo Mas Wardana. Saya berharap pariwisata, pertanian, kebudayaan yang ada di Tengger ini tetap lestari, tetap terjaga. Kami selaku putra Tengger hanya memiliki keinginan bagaimana kita bisa menjaga kelestarian alam kita, bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan, dan bagaimana kita juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan Bromo Tengger Semeru. Baik, Mas Wardana dan Mbak Dinda, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya tujukan ke Mas Wardana. Perlu tidak adanya transportasi umum untuk bisa meningkatkan wisatawan dari manapun untuk berkunjung ke sini? Menurut Wardana seperti apa? Iya, siap. Baik. Sebetulnya 2020. Baik. 2020 sampai dengan 2024 itu sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Yang disediakan dari BU Damri, itu dari Batu. Oke. Dari alun-alun Batu, dari stasiun kota Malang. Baik. Stasiun Kota Baru Kota Malang. Terus dari Surabaya. Yang tujuannya ke rest area Tosari dan rest area Wonogiri. Waktu itu sudah ada pagi sama sore. Iya. Itu ada. Nah, di 2025 ini nampaknya enggak ada yang ke dari trayek tadi itu ya, Malang, sampai ke sini ya. Sampai ke Wonogiri maupun Tosari sudah enggak ada. Terus harapannya jenengan seperti apa? Harapannya itu ada lagi, karena kenapa kunjungan wisatawan backpacker itu juga perlu kita wadahi. Nah setelah enggak ada ini ya, kunjungan menurun jauh, lumayan menurun. Nah itu nantinya perlunya kita DPRD menggandeng pemerintah, kita ke pemerintah pusat atau cukup ke disub provinsi aja untuk bisa transportasi umum itu supaya geliatnya banyak lagi di Tosari. Iya. Jadi mungkin nanti kita bisa komunikasi ke provinsi maupun langsung ke kementerian. Jadi semua ini kita coba untuk komunikasikan. Baik. Untuk Mbak Dinda, Pasuruan kan punya titik viewpoint, bahkan dibilang tertinggi dan terindah. Mbak Dinda punya agenda nggak untuk bisa meningkatkan kunjungan wisata di Bromo ini?
Kalau saya lihat ya dari tadi saya pagi ke sini sampai siang di sini, terus saya observasi kanan kiri, semua banyak sekali potensinya. Salah satunya Sunrise Point. Sebenarnya bisa kita ganti sedikit menjadi Sunset Point. Jadi menarik ya. aktivitas itu nggak hanya rame di pagi-pagi. Kalau misalkan fokusnya hanya sunrise, berarti kan kurang lebih hanya berapa jam tuh Mas ya orang-orang ramenya, apa namanya, peak hour-nya berarti hanya dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin 7 jam aja kali orang-orang rame beraktivitas, naik kuda, naik hardtop, aktivitas makan-makan mungkin. Paling mentok jam 10 karena habis gitu udah panas, habis gitu udah nggak ada lagi apa-apa. Tapi kalau ada yang namanya Sunset Point, mungkin orang-orang bisa, itu kan lokasinya di Pasuruan ya, betul. di daerah lain nggak ada. Itu potensi kita itu. Itu kalau kita bisa kasih live music atau kafe-kafean, kopi-kopi, itu kayaknya seru. Itu pasti menjadi salah satu daya tarik wisata yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Ya mungkin bisa kita kembangkan ya step by step ya Mas ya. Harus kita mulai daripada nggak sama sekali. Betul. Seperti itu. Saran untuk pemerintah daerah khususnya dan dari DPRD tentu anggaran juga harus disediakan. Menurut Mbak Dinda akan seperti apa ini nanti? Ya, tadi nomor 1 adalah be present. Be present, harus hadir, hadir di sini, harus meluangkan banyak waktu di sini, memperhatikan, observasi, lihat-lihat potensinya apa aja. Jangan lupa data. Kalau tadi mau ada Damri, catat pengunjungnya seperti apa. Kalau misalkan datanya itu bisa dikembangkan, kalau ternyata biar data yang berbicara gitu loh. Kalau cuma ngomong-ngomong kadang kan kurang kuat ya. Tapi kalau ada datanya kita bisa bawa ke kementerian, itu lebih pede kita kayaknya. Itu mungkin salah satu langkah awalnya. Dari situ mungkin nanti kalau udah jelas, saya yakin pasti anggarannya akan jelas juga kemana arah-arahnya. Mantap sekali. Baik, terima kasih Mbak Dinda dan Mas Wardana. Terima kasih. Iya, saya mau nambah satu lagi. Gimana Mas? Nah, ada juga di Kabupaten Pasuruan potensi wisata yang baru, yaitu Bukit Premium. Bukit Premium ya? Bukit Premium yang patut kita nanti kita jadi atensi. Karena kenapa? Infrastruktur dan promosinya yang perlu kita tingkatkan. Artinya pemerintah daerah perlu hadir di situ untuk kemudian bisa memaksimalkan wisatawan datang ke situ ya Mas ya? Betul. Baik. Terima kasih Mbak Dinda dan Mas Wardana. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Mbak Adinda Denisa dan tokoh masyarakat Tengger sekaligus Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan Mas Agus Setiawardana. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Saya Rendy Kuramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.